Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran di siang hari ini. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semua, lengkap ya? Lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Nah, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban tentang merawat tumbuhan. Hak dan kewajiban tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita. Nah, yaitu di tema 3 subtema 1 pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua ya, di halaman 9. Nah, ada yang punya tanaman di rumah, punya bunga, punya semua. Saya mawar. Mawar, kemudian jeruk, Mbak Reva? Kelengkeng ini matahari, rambutan, punya semua ya. Nah, yang punya bunga, yang punya tanaman di vas bunga kan ada. Kalau bunga mawar biasanya kan ditaruh di vas bunga, kemudian Aku banyu seperti tidak. oh, gitu. Nah, terus setiap hari dikasih air enggak? Dikasih, berarti itu adalah suatu kewajiban bagi kita untuk apa? Menyiram. Karena kita sudah menanam, kita sudah merawat, kita harus merawat mereka. Kita harus menyiram, kita harus, kalau ada tumbuhan yang mengganggu kita hilangkan, cabut, seperti itu ya. Nah, sekarang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, kita hidup pasti kan membutuhkan tumbuhan, iya enggak? Ya, nah manfaat tumbuhan apa saja? Coba bagi kita, bagi kehidupan kita. Yang pertama apa? Nanas. Ya, terus untuk manfaat jadi kelas ya itu ya. Terus manfaatnya buat kita apa? Manfaat buat kita, manfaat tumbuhan. Ada yang tahu? Kira-kira apa? Manfaatnya kok? Makan buahnya, kemudian apa lagi? Bisa dijual. Ada lagi? Ayo apa? Bisa dibuat jus. Buat jus. Buahnya lagi. Ada lagi enggak? Kira-kira? Memanfaatkan oksigen. Ya, memanfaatkan oksigen buat bernafas. Yaitu oksigen yang dikeluarkan dari tumbuhan itu dibuat pernafasan kita. Terus ada lagi enggak kira-kira? Ada, masih ada banyak. Kursi ini dari apa? Kayu itu apa? Tumbuhan juga? Tumbuhan. Nah, berarti buat kursi, buat pernak-pernik, buat alat meja, buat rumah, kursi meja, buat peralatan rumah. Apalagi? Ya, pintu. Nah, banyak sekali manfaat tumbuhan pada kita. Iya kan? Nah, sekarang kita fokuskan kepada tumbuhan padi. Manfaatnya kira-kira apa? Bisa dibuat beras. Terus ada lagi nggak? Dimakan nanti. Itu buahnya. Kemudian jeraminya. Bisa dimakan. Nah, buat makanan hewan. Ada lagi? Pernah nggak lihat atap dari jerami? Ada kan? Nah, buat atap dari jerami. Kemudian ada lagi dibuat untuk seperti perhiasan di dinding, dibuat dikasih dikasih ikatan, biasanya dijepit sama bambu. Nah, nanti dikasih buat hiasan pernak-pernik itu juga bisa. Nah, kemudian saat kita kan ada tumbuhan, terus tumbuhan ditebang dibuat kayu, kita kan telah menebang yang besar. Nah, kita harus melakukan apa? Kemarin sudah dipelajari. Melakukan apa? Setelah kita menebang kayu. Nah, kan kayu setelah ditebang berarti digaji. Nah, itu kan sudah selesai. Nah, kewajiban kita apa berarti? Menanam yang kecil, melakukan reboisasi atau penghijauan lahan kosong. Itu adalah salah satu kewajiban kita. Reboisasi atau penghijauan lahan kosong merupakan kewajiban kita terhadap keberadaban tumbuhan. Nah,
kalau kita sudah menebang yang bisa dibuat meja, dibuat kursi, terus dibuat almari dan lain-lain, kita harus menanam bibit lagi supaya nanti yang lain saat yang lain ditebang lagi dia sudah lebih besar dan bisa ditebang lagi. Kita harus saling mengisi seperti itu, paham ya? Ya itu salah satu kewajiban kita. Kemudian tidak boros dalam menggunakan kertas atau tisu. Karena apa? Kertas itu adalah bahan bakunya. Salah satu adalah kayu, dari kayu ya, untuk menulis. Dari kayu itu kertas. Tisu juga ada yang dari kayu. Kemudian tidak menebang pohon secara berlebihan. Kalaupun kebutuhan kita banyak, diusahakan kita menebang jangan sembarangan. Kita pilih yang memang sudah besar, yang memang sudah siap ditebang, yang sudah berusia besar, usia tua ya, yang kayunya sudah tua, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa soal, nanti diisi. Ini soal untuk refleksi diri. Di sini ada tertuliskan apa? Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Nah, terus kemudian dampak dari sikapmu terhadap lingkungan. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan. Dampak sikapmu dari yang belum bijak terhadap lingkungan. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, nanti ya ini diisi. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai semua kerjaannya? Ya, dikumpulkan mulai dari KK ya. Terima kasih. Nah, kita kan sudah melakukan refleksi diri tadi. Ada contoh sikap tadi, ada yang merawat tumbuhan, kemudian ada menyiram tumbuhan, ada mengasih pupuk dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari sikap kita yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Untuk contoh sikap yang belum bijak terhadap tumbuhan, kita jangan lakukan lagi ya. Tidak boleh, kasihan tumbuhannya. Nanti juga akibatnya kepada kita. Misal kita mencabut tumbuhan yang masih kecil, dia akan menjadi besar, tapi kita sudah cabut pas masih kecil, dia akan mati. Kalau mati nanti kita nggak bisa menghirup oksigen secara banyak. Kalau tumbuhan semakin berkurang, kita dapat oksigen dari mana? Kan nggak dapat oksigen, malah kita yang mati, kita yang nggak bisa nafas, kita nggak bisa nafas seperti itu ya. Nah, sekarang buka buku gambar. Kita setelah membuat buku gambar, kita nanti akan membuat kolase. Caranya yaitu kita menentukan pola. Misal kita membuat kupu-kupu, tumbuhan, kura-kura, berarti kita membuat kupu-kupu dulu, gambar kupu-kupu. Nah, setelah itu nanti kita ambil, misal kita membuat kolase dengan kertas, berarti kita nanti gunting-gunting kertas lipat. Saya sudah siapkan. Nanti kalau misal saya nggak pengen pakai kertas, saya pengen pakai daun, boleh. Pengen pakai ranting, boleh. Terserah. Nanti tinggal pilih. Kalau pakai kertas, saya kasih kertasnya. Kalau pakai daun, berarti nyari daun. Seperti itu. Nah, terus kemudian setelah itu kita kasih lem di pola tadi, kemudian kita tempelkan kertas yang kita potong-potong pada gambar yang telah kita buat tadi pada pola tersebut. Seperti itu ya. Paham? Paham. Nah, sudah jadi polanya semua? Kak Eka buat apa? Karis? Kura-kura. Mbak Reva? Kupu-kupu. Terus ini Mbak Laura? Kupu-kupu. Nah, yang cewek buat kupu-kupu. Yang kupu-kupu pengen warna apa? Merah. Ini merah.
Setelah sudah kita potong kertas ini menjadi kecil-kecil. Kita potong menjadi kecil. Caranya memotong menjadi kecil gimana? Terserah. Bentuknya mau gimana terserah. Abstrak pokoknya. Kita potong kecil-kecil. Kayak manusia. Misal kita untuk mempercepat kita lipat gini. Mungkin kita potong. Intinya yang penting kecil-kecil. Potong aja kecil-kecil. Enggak kak, aku ngene lho kak. Nah gitu gak apa-apa. Atau gini. Ini kita potong kotak-kotak gini. Ini kan sudah seperti ini. Nanti tinggal potong gini. Nah langsung dapat banyak. Langsung dapat banyak. Hasilnya ada yang bagus, ada yang abstrak. Nah, itu nanti dibawa pulang ya. Terserah mau ditempel, kalau bisa disimpan karena itu karya sendiri. Nah, sekarang kita ambil evaluasi dari pembelajaran kita tadi. Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi kan mempelajari tentang hak dan kewajiban kita untuk merawat tumbuhan. Nah, merawat tumbuhan salah satunya apa? Menyiram, kasih pupuk. Itu adalah suatu merawat sebagai kewajiban kita untuk merawat tumbuhan. Nah nanti setelah tumbuhannya hidup, kan nanti jangan ditutup dulu, nanti nempel. Nah tumbuhannya hidup nanti ada yang itu kan ada pohon, kemudian ada kupu-kupunya. Nah pohon bisa dibuat makan kupu-kupu bunganya, yaitu nektar. Kemudian dimakan kupu-kupu. Nah terus kura-kura juga kalau nggak ada air dia akan kesulitan untuk hidup, karena hidupnya kura-kura yaitu di air dan di darat seperti itu. Nah air itu harus ada tumbuhan seperti itu ya. Sudah paham semua? Paham? Nah kita akhiri. Apa ada yang ditanyakan? Sudah selesai ya. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.